Assalamualaikum. Halo Ibunda semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya, Dr. Vivi. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor laktasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang cuci darah pada anak. Mendengar kata-kata cuci darah pada anak sepertinya hal ini cukup menakutkan ya Bunda. Tapi pada kenyataannya tindakan cuci darah pada anak itu bisa saja dilakukan. Kemudian pada penyakit apa sajakah bisa dilakukan cuci darah pada seorang anak? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimanakah cara mencegah agar anak tidak dilakukan cuci darah? Yuk kita simak videonya ya. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa menyaksikan video-video yang bermanfaat lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Belakangan banyak tersiar kabar di media sosial tentang banyaknya bocil maupun remaja yang menjalani prosedur cuci darah karena gangguan pada ginjalnya. Kabar ini cukup mengagetkan ya, mengingat cuci darah itu identik dengan orang berusia lanjut dan diduga disebabkan karena meningkatnya jumlah konsumsi makanan tinggi gula dan garam di kalangan anak-anak. Benarkah demikian? Jadi berita ini cukup santer terdengar dan pastinya membuat Ayah Bunda khawatir dengan kesehatan Ananda di rumah. Cuci darah atau dialisis merupakan prosedur untuk menyaring dan membuang racun dan sisa metabolisme dari dalam tubuh dengan menggunakan mesin khusus. Prosedur ini umumnya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami gagal ginjal atau yang ginjalnya tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Cuci darah juga akan menggantikan fungsi ginjal untuk menjaga keseimbangan tubuh, seperti halnya menjaga tingkat mineral yang aman dalam darah, seperti potasium, natrium, kalsium, dan bikarbonat, serta membantu mengatur tekanan darah. Ada dua kondisi yang membutuhkan prosedur cuci darah, antara lain gagal ginjal akut dan kronis. Apakah itu gagal ginjal pada anak? Jadi mungkin Ayah Bunda telah mengetahui ya bahwa gagal ginjal adalah kondisi di saat fungsi ginjal tidak berjalan dengan baik karena terdapat kerusakan pada organ tubuh tersebut. Tidak hanya pada orang dewasa, gagal ginjal tentu menjadi kondisi yang cukup membahayakan untuk anak-anak sekalipun. Jadi kondisi gagal ginjal ini umumnya menjadi tahap terakhir dari penyakit ginjal lainnya. Penyakit gagal ginjal pada anak itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu gagal ginjal akut dan kronis. Yang dimaksud dengan gagal ginjal akut atau acute kidney injury yaitu merupakan suatu kondisi gagal ginjal yang terjadi secara mendadak. Jadi gagal ginjal akut itu bisa diakibatkan oleh penyumbatan saluran urin, gangguan pada aliran darah ke ginjal, atau masalah pada ginjal itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis itu kondisi gagal ginjal anak yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap yang dapat terjadi selama 3 bulan atau lebih. Hal ini dikarenakan terdapat kerusakan pada jaringan ginjal. Secara keseluruhan, memang anak-anak itu jarang mengalami gagal ginjal jika dibandingkan dengan orang dewasa. Penyebabnya pun berbeda dengan orang dewasa. Yang sering terjadi pada anak adalah kelainan bawaan yang bisa berupa bentuk ginjal yang tidak normal atau fungsinya yang tidak normal sejak lahir. Benarkah anak yang mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah itu disebabkan karena konsumsi makanan tinggi gula dan garam? Jadi walaupun berhubungan, ada penyebab tersering lainnya yang menyebabkan seorang anak terkena gagal ginjal, yaitu diantaranya kelainan bawaan seperti ginjal polikistik atau hipoplasia ginjal. Kemudian glomerulonefritis yaitu peradangan pada glomeruli, itu bagian ginjal yang membantu dalam menyaring darah. Kemudian infeksi ginjal seperti pyelonefritis, kemudian penyakit autoimun seperti lupus atau nefritis interstisial. Dari penjelasan tadi, maka penyebab gagal ginjal pada anak itu berbeda dengan yang terjadi pada orang dewasa ya. Bahkan yang sering terjadi pada anak adalah kelainan bawaan. Jadi, tidak serta-merta hanya disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi, gula, dan garam atau faktor gaya hidup yang tidak sehat. Bagaimanakah pengobatan untuk penderita gagal ginjal? Jadi, seseorang yang tidak dapat mengidentifikasi gejala gagal ginjal dengan baik, maka harus melalui pengobatan itu bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya, yaitu pertama, terapi dialisis atau cuci darah
yang merupakan suatu prosedur untuk menyaring darah ketika ginjal tidak bisa bekerja secara efisien. Yang kedua adalah transplantasi ginjal, yaitu pemberian ginjal donor kepada pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan medis yang berupa pemberian obat antihipertensi, diuretik, atau imunosupresan. Kemudian apa sajakah gejala-gejala gagal ginjal pada anak? Maka dari itu penting untuk memahami gejala gagal ginjal. Gejala yang paling bisa dideteksi sejak dini adalah dengan melihat produksi urin atau kencing. Jika produksi urin sudah turun dan fungsi ginjal rusak sebanyak 50%, maka ayah bunda baru bisa menemui gejala-gejala yang terlihat, seperti anak mulai bengkak, napasnya cepat dan dalam, mulai ada gangguan elektrolit, serta kejang-kejang karena tekanan darah tinggi. Bagaimanakah cara melindungi keluarga dari penyakit gagal ginjal agar terhindar dari cuci darah? Jadi meskipun tidak semua kasus gagal ginjal dapat dicegah, terutama pada penyakit gagal ginjal bawaan, namun upaya-upaya berikut bisa dilakukan di rumah, yaitu yang pertama pengelolaan penyakit dasar seperti diabetes atau hipertensi yang dapat dikendalikan dengan menghindari perilaku berisiko seperti merokok, diet yang tidak sehat seperti kurang konsumsi sayur dan buah, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, mengonsumsi makanan instan dan berpengawet tanpa batasan, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, dan stres yang itu semuanya haruslah dihindari. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan dokter. Yang ketiga, mengonsumsi air yang cukup, yaitu 2 liter per hari untuk dewasa dan asupan kebutuhan cairan harian anak. Yaitu untuk bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan, itu memerlukan cairan sekitar 700 ml per hari. Kemudian pada bayi usia 7 hingga 12 bulan itu memerlukan cairan sekitar 800 ml per hari. Lalu anak usia 1 hingga 3 tahun itu memerlukan sekitar 1.300 ml per hari. Kemudian anak usia 4 hingga 8 tahun itu memerlukan sekitar 1.700 ml per hari. Lalu anak usia 9 hingga 13 tahun itu memerlukan 2.400 ml per hari pada laki-laki dan 2.100 ml per hari pada perempuan. Kemudian anak yang berusia 14 hingga 18 tahun itu memerlukan sekitar 3.300 ml per hari pada laki-laki dan 2.300 ml per hari untuk perempuan. Cairan ini dapat berasal dari makanan maupun minuman. Cairan dari minuman dapat berasal dari air putih, susu, ataupun jus buah. Yang keempat, pengawasan rutin terhadap kesehatan ginjal, terutama jika memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Yang kelima, menerapkan gaya hidup sehat serta melakukan aktivitas fisik yang cukup. Tidak perlu panik berlebih dalam menanggapi suatu isu yang beredar. Cari tahu dulu ya Bunda kebenarannya melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jika ada hal yang dikhawatirkan, jangan ragu-ragu ayah bunda untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli atau dokter anak kesayangan ayah bunda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terapkan gaya hidup sehat dan pastikan keluarga mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang cuci darah pada anak, serta saya juga menyinggung mengenai gagal ginjal pada anak. Jika dirasakan penjelasan ini bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Dan silakan tonton video-video saya yang lain ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.